Sudah kelihatan ya? Oke, jadi untuk pertama-tama pasti kita akan belajar tentang pengertian statistika. Jadi di sini ada gambaran, ada pengertian statistika, bagaimana penyajian data, bagaimana ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan yang paling penting itu nanti di bagian sini ya teman-teman, uji hipotesis sama pengenalan aplikasi SPSS. Nah, untuk pertemuan pertama ini hanya membahas tentang pengertian statistika saja, jadi masih sangat mudah, nggak ada hitungan sama sekali. Definisi dulu. Nah, di sini kan terkadang teman-teman ada yang mendengar statistika sama statistik. Bedanya cuma huruf A aja ya di belakangnya. Ternyata ada perbedaannya tuh. Ternyata kalau statistika itu adalah sebuah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi data-data, nah intinya ada di data ya. Teman-teman ketika punya data, bagaimana cara teman-teman untuk menganalisa sama menginterpretasikan supaya data tersebut bisa diambil kesimpulan. Nah, itu kalau statistika. Namun kalau statistik tanpa A di belakangnya, itu adalah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi dan dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi. Jadi kalau statistika ini adalah ilmu bagaimana mengolah data tersebut. Kalau statistik itu adalah datanya. Itu ya perbedaannya ya. Jadi nanti jangan sampai bingung lagi kalau ada yang menyebut statistika atau statistik. Nah, yang teman-teman pelajarin itu adalah statistika. Jadi nanti bagaimana cara mengolah data-data yang teman punya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan statistika. Jadi misalkan dari bidang manajemen, penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan ini kan cara menentukannya menggunakan statistika ya, berdasarkan rata-ratanya, banyak faktor-faktornya. Penentuan jumlah persediaan barang, evaluasi produktivitas karyawan, dan lain-lain. Begitu juga dengan bidang akuntansi. Ini juga analisis rasio keuangan perusahaan. Semuanya berbau statistika nantinya. Ada di bidang pemasaran juga, ada di bidang keuangan, di bidang ekonomi pembangunan juga ada, di bidang agribisnis juga ada, dan di bidang pendidikan juga ada ya. Jadi ini hanya sebagian dari pengguna statistika, karena statistika ini akan dipakai di mana saja. Begitu juga di tempat teman bekerja nanti. Misalkan teman-teman menjadi guru kan, berarti arahnya ke mencari ini ya, bagaimana rata-rata siswa di kelas. Ketika rata-ratanya jelek, apakah yang harus teman-teman lakukan kayak gitu kan. Nah, itu juga masuk dalam statistika. Sebenarnya statistika ini sudah sering teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi insya Allah nggak akan terlalu susah. Ini gambaran sedikit. Nah, di sini dalam statistika itu ada dua ya jenisnya ya. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial, di mana inferensial dibagi dua lagi menjadi ada yang parametrik sama non parametrik. Nah, teman-teman nanti belajar tentang statistika deskriptif sama statistika inferensial yang parametrik. Kalau non parametrik ini nanti aja, mungkin bagi yang mengambil skripsi baru ada ketemu kayak gini ya. Tapi kebanyakan skripsi di IAIN atau kakak-kakak tingkat teman-teman itu ngambil di parametrik di sini. Bedanya apa Pak? Deskriptif sama inferensial. Jadi kita lihat statistika deskriptif, kita baca statistika yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas. Nah, statistika deskriptif
hanya berhubungan dengan hal-hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan, atau fenomena. Jadi, statistika deskriptif ini dia hanya ini ya, dari bahasa Indonesia kan deskriptif ini kan berarti deskripsi ya, menggambarkan aja ya. Dia nggak ada dengan kata lain ini ya. Statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Jadi misalkan ada kecelakaan pesawat tuh. Nah, itu kan teman-teman bisa mendeskripsikannya dari kecelakaan tersebut didapatkan ternyata 50 orang meninggal dunia, 3 orang selamat. Nah, itu masuk dalam statistika deskriptif. Dia hanya menggambarkan aja. Berbeda dengan inferensial. Kalau inferensial, ini kita baca, statistik mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Jadi, di samping fungsi generasi statistik inferensial juga menyediakan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan maupun penafsiran. Jadi kalau inferensial di sini dia akan lebih ke perhitungan ya. Kalau deskriptif tadi kan dia misalkan kecelakaan pesawat. Oh, ternyata 50 orang meninggal, 2 orang selamat. Nah, kalau inferensial dia lebih menghitung ini. Di sini ada kata pembuatan ramalan ya, atau melakukan penafsiran atau estimasi. Jadi dia lebih ke misalkan pesawat tersebut jatuh. Nah, jatuhnya itu faktornya gara-gara apa? Misalkan karena hujan deras atau enggak awannya sangat awannya sangat tebal. Nah, itu kan mereka akan menghitung apakah benar awan yang tebal sama hujan yang deras mengakibatkan pesawat tersebut jatuh. Nah, itu dia perbedaannya. Di situ lebih ke di sini. Makanya di sini namanya kesimpulan, tata cara penarikan kesimpulan ya. Dia menarik kesimpulannya dengan cara ada hitungannya dia. Kalau ini berdasarkan data yang ada aja. Ntar kalau lihat langsung ngerjakan lebih ngerti nantinya. Tadi statistika inferensial ada dua, ada yang parametrik sama non parametrik. Ini sekilas saja dulu. Jadi kalau statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, itu dinamakan statistika parametrik. Jadi nanti pada saat mengerjakan di uji hipotesis, nah dia tuh syarat-syaratnya ada ya, harus berdistribusi normal, harus variansnya harus homogen, dia harus linier. Nah, ini syarat-syarat untuk melakukan penelitian. Ketika syarat-syarat ini harus terpenuhi, namanya statistika parametrik. Tapi, kalau syarat-syarat ini tidak harus dipenuhi, itu larinya ke non-parametrik. Cara pengerjaannya pun berbeda nantinya. Belum ada gambaran. Jadi nanti gambarannya itu kalau teman-teman melakukan ambil data ya, atau mengambil data sesuatu, nah data teman-teman itu bisa dikatakan berdistribusi normal, atau bisa dikatakan tidak berdistribusi normal, itu tapi masih jauh ya. Dilihat aja dulu. Nah, tadi dikatakan di sini dalam statistika tuh ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Nah, jadi kalau teman-teman nanti kan kalau melakukan penelitian, misalkan di sekolah MAN 2. Nah, kalau populasinya disebut MAN 2 ya. Nah, tapi kan apakah teman-teman melakukan semua siswa di MAN 2? Itu kan terlalu banyak ya. Nah, itu namanya populasi itu kalau MAN 2. Ketika kita mau mengambil sampel, jadi kalau dalam penelitian itu kita cukup mengambil sampel. Jadi dari MAN 2 tersebut, misalkan teman-teman hanya mengambil kelas 10 IPA 1. Nah, berarti sampelnya adalah 10 IPA 1
Sedangkan populasinya adalah semua siswa di MAN 2 tersebut. Jadi nggak perlu teman-teman melakukan penelitian seluruhnya ya, full. Jadi kalau penelitian itu atau teman-teman melakukan skripsi nanti, cukup ambil sampelnya. Nah, cara mengambil sampel itu juga harus tahu ya populasinya di mana gitu. Jadi misalkan masa populasinya adalah siswa MAN 2, tapi sampelnya ngambil 10 IPA 1 di SMA 4. Nah, itu kan enggak nyambung. Pasti bakal salah ya. Kayak gitu. Itu bedanya populasi sama sampel. Dan untuk ukurannya juga pasti lebih sedikit ya. Misalkan populasinya totalnya 100. Oh, teman-teman ngambil sampelnya 30 orang aja, kayak gitu nggak apa-apa. Itu perbedaan populasi sama sampel. Nah, ini terkait tentang jenis-jenis data. Jadi dalam statistika itu ada dua data ya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Mungkin sudah paham juga teman-teman. Kualitatif itu berarti data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Misalkan contoh jenis pekerjaan, misalkan guru, dokter, polisi, ya kan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Kan kadang teman-teman ada kan dapat kuesioner yang isiannya itu adalah sangat puas, puas, cukup, tidak puas, sangat tidak puas, atau enggak sangat baik, baik, cukup, tidak baik. Nah, itu masuk ke data kualitatif ya. Jadi nanti pada saat skripsian nanti teman-teman kan harus buat kuesioner tuh kalau mau mengambil data. Nah, itu nanti teman-teman biasa ditanya ini datanya kualitatif atau kuantitatif. Nah, ketika teman-teman seperti ini kuesionernya berarti masuk ke kualitatif. Pokoknya yang bentuknya bukan angka. Kalau data kuantitatif, ya pasti kebalikannya ya. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalkan pertanyaan sudah berapa lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Pokoknya yang ada angkanya lah, berarti itu kuantitatif. Kualitatif berarti yang bukan angka. Ini mudah aja. Yang agak susah tuh bagaimana ngolah datanya ya. Terus ada juga dari jenis, kalau tadi kan jenis data ya, terus ada sumbernya. Sumber datanya didapat dari mana nih? Ada data primer sama data sekunder. Ya kan, data primer wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner. Nah, kalau data sekunder itu teman-teman yang ambil di Badan Pusat Statistik, ambil yang di web-web itu, ambil di Bank Indonesia, di World Bank, FAO, atau enggak, misalkan teman-teman ke sekolah ya. Nah, di sekolahan itu teman-teman mau mencari prestasi siswa. Ternyata di sekolah tersebut sudah ada ditempel di madingnya. Prestasi siswa dari tahun 2015 sampai 2021. Nah, berarti data di mading itu masuk data sekunder ya. Bukan berarti data sekunder itu harus di website aja, enggak. Jadi misalkan sudah ada di sekolah berarti data sekunder kayak gitu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini bentar lagi habis. Saya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya gini, Pak. Kalau masalah statistik sama statistika itu kan bedanya yang saya tangkap itu kan hanya di hitungan sama di pengambilan data. Pertanyaan saya misalnya judulnya tuh kayak gini, dampak perpustakaan digital terhadap prestasi atau perkembangan belajar anak di MAN 1, MAN 2, atau di tempat yang lain-lain. Kan biasanya kan skripsi itu kan cuma beda tempat aja tuh, Pak. Beda tempat, ada yang judulnya sama kayak kita, perpustakaan digital. Tapi nanti dia MAN 1, saya MAN 2, SMA 1, SMA 2 gitu. Nah, dalam pengambilan data ini kan pasti berbeda jawabannya kan. Nah, tapi misalnya nanti ujung-ujungnya itu ada kesamaan atau kemiripan itu, apakah statistika itu kan nggak bisa dibantah Pak, karena itu kan olah data atau untuk angka. Nah, terus bagi kita yang ingin menghindari nih adanya persamaan terhadap data itu seperti apa Pak? Biar nggak sama. Jadi siapa ini kita ya? Sudah ada gambaran ya. Jadi untuk yang tentang statistik ini
rata-rata ya seperti tadi, mencari misalkan pengaruh pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa di MAN 2. Nanti untuk yang adik tingkatnya ngambil di SMA 4. Dia cuma beda lokasi ya. Nah, itu memang pada saat pengambilan, jadi yang membedakan itu nantinya ini ya. Kan kalian kan memberikan kuesioner masing-masing ya. Nah, ketika misalkan di MAN 2 teman yang satu ngambil 50 orang siswa, di SMA 4 ngambil 50 siswa juga. Nah, ketika mereka ngisinya kebetulan sama, ya biasanya hasilnya juga pun akan sama ya, nggak bisa dihindarin. Tapi yang bisa memberikan apa ya, kalian tuh kuat dalam argumen ya data-data kuesioner ada. Data-data kuesioner itu nanti yang akan kalian kasihkan ke penguji ya. Nah, namun itu sangat ini ya, kalau bisa ada inovasi baru lah, karena saya lihat di IAIN ini rata-rata hanya mengubah lokasi. Dan akhirnya pun sangat mudah ya untuk mengerjakan skripsi itu, setiap lokasi aja jadi yang kan di copy paste tuh dari bab 1 sampai bab 5 tuh. Mereka hanya mengganti lokasi aja. Nah, kebetulan ya, mungkin ada banyak juga yang lupa ganti, ternyata ada 1-2 kalimat yang masih di sekolah sebelumnya. Nah, itu yang kena. Kalau bisa sih kan sebenarnya ini ya, entah dari isi kuesionernya yang bisa diubah atau variabelnya. Nanti misalkan yang MAN 2 itu pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi. Nah, berarti kalau yang mau ngambil di SMA 4, variabelnya diubah, bukan motivasi terhadap prestasi, tapi pengaruh kurikulum KKNI misalkan terhadap prestasi belajar siswa. Otomatis kuesioner pun juga berubah ya. Nah, tapi kebanyakan pasti malas. Nah, itu tergantung si pembimbing lagi ya, mengiyakan atau enggak. Cuman kalau memang judulnya sama, cuma lokasi yang berbeda, kemungkinan akan sama dalam perhitungannya itu besar ya, kalau memang isiannya juga sama. Namun ya nggak bisa diapa-apakan lagi, kalau memang sama ya udah nggak apa-apa. Berarti buktikan dengan kuesioner yang teman-teman berikan. Jadi mau nggak mau ya seperti itu sudah. Kalau mau berinovasi ya tambah variabelnya, misalkan pengaruh motivasi terhadap prestasi dan minat belajar siswa gitu. Nah, ini terserah aja sih, nanti tergantung pembimbing itu. Tapi untuk membuktikannya, kalau masalah angka ini kan ini nggak bisa lagi diapa-apain. Kalau memang itu jawabannya kurang lebih sama ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman ini ya, jangan memanipulasi data ya. Kadang ya itu nanti teman-teman akan menghadapi masalah tuh ketika 50 data siswa ternyata hasil yang didapatkan adalah tidak memberikan pengaruh. Misalkan kan teman-teman judulnya tuh mau ya pengaruh kurikulum KKNI terhadap prestasi belajar siswa misalkan. Nah, teman-teman tuh mau jawaban akhirnya nanti tuh iya ada pengaruh kurikulum terhadap prestasi. Ternyata di kesimpulan pada saat perhitungan tidak ada pengaruhnya gitu kan. Nah, bingung sudah, padahal sudah mau maju seminar hasil tuh. Ya udah deh, berarti datanya aja diubah-ubah nih. Nggak usah ngikutin data sebenarnya. Nah, itu jangan sampai ya. Mending seadanya aja bilang memang tidak ada pengaruh daripada mengubah data supaya jawabannya menjadi ada pengaruh. Itu kalau dosennya nanti teliti, nah itu bisa gawat ya, bisa disuruh ngulang lagi nanti. Ada lagi pertanyaan? Gimana nih kita? Aman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Oke. Statistika itu sama aja kan Pak sama statistika induktif? Kenapa? Statistika inferensial sama statistika induktif itu sama aja kan Pak?
Iya benar, sama aja dia. Bahasanya aja dia yang berbeda. Tapi ntar mengarah ke hitungan semuanya itu nanti. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Dari sumber data kita ke skala pengukuran. Jadi di sini ada 4 ya. Ada data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Dan itu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ini ciri-cirinya ya. Jadi jenis kelamin, misalkan di kuesioner teman-teman itu pertanyaan ada jenis kelamin kan, ada laki-laki sama perempuan, nah itu pasti nggak bisa ditambah ya. Nah terus data ordinal juga, data berskala ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan kepuasan kerja sama motivasi. Kalau ini tadi data nominal nggak ada hubungannya ya. Kuesioner tentang pertanyaan tentang jenis kelamin sama jenis pekerjaan kan nggak ada hubungannya. Kalau di sini kepuasan kerja dengan motivasi itu lebih ada hubungannya. Ada data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Tapi ini 4 data ini sekedar tahu aja ya. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ya, ini sebenarnya kalau dalam melakukan penelitian nggak ada ini, nggak ada memberikan apa-apa. Tapi sekedar tahu aja teman-teman nominal, ordinal, interval sama rasio. Nah ini contoh masalah riset yang deskriptif. Yang deskriptif itu berarti dia hanya menggambarkan aja ya. Nah, misalkan permasalahannya ini nih, apakah penggunaan media interaktif dalam pembelajaran efektif dalam meningkatkan hasil belajar PAI? Nah, pasti judul di penelitian nanti, efektivitas penggunaan media interaktif dalam meningkatkan hasil belajar PAI. Ini besar semua ya. Nah, ini jadi nanti jawabannya itu adalah begini, pastinya di kesimpulan di bab 4 itu, penggunaan media interaktif dalam pembelajaran terbukti sangat efektif dengan rata-rata ini bla 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 kayak gitu aja dia nantinya. Bagaimanakah sikap siswa terhadap guru mata pelajaran PAI pada SMA dan SMK di kota Manado? Nah, sikap berarti kan nanti judulnya adalah profil sikap siswa, tapi kalau judul ini bisa berubah-ubah ya, nggak satu ini aja. Tergantung kalian sama pembimbing nanti apa mau judulnya, tapi yang penting bagaimana mencari permasalahan ini gitu. Nah, masalah-masalah ini masuk dalam statistika deskriptif. Dia hanya menggambarkan aja bagaimana sikap siswa. Berarti kan teman-teman akan melakukan kayak penelitian di dalam kelas ya, melihat perilaku siswa seperti apa atau enggak, memberikan kuesioner kepada gurunya atau mahasiswanya gitu. Ini riset komparatif, perbandingan ya. Apakah hasil pembelajaran PAI dengan menggunakan metode ceramah lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode kooperatif? Itu permasalahannya nanti. Ini korelatif. Apakah ada hubungan? Kalau korelasi tentang hubungan, apakah ada hubungan antara motif prestasi dan prestasi belajar siswa madrasah aliyah di kota Manado? Nah, yang saya temuin di teman-teman IAIN di sini, kakak tingkat kalian, tentang di sini ya, mencari hubungan antara ini. Jadi motif berprestasi ini variabel 1, prestasi belajar ini variabel 2. Jadi minimal 2 variabel ya. Kalau saya ngomong variabel itu berarti dua data lah. Dua topik. Ada topik motif berprestasi sama prestasi belajar siswa madrasah aliyah. Nih. Apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru? Nah, ini ada 3 variabel ya. Pertama,
gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kedua, budaya organisasi. Nah, variabel ketiganya adalah kinerja guru. Nah, ini nih bagaimana cara mencari permasalahan ini ya sering-sering lihat skripsi atau tugas akhir orang-orang aja ya. Ntar ada ide-ide. Nah, yang dipertanyakan adalah ketika mengambil permasalahan ini kan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Nah, gaya kepemimpinan kepala sekolah gimana teman-teman cara carinya? Otomatis kan pasti teman-teman menghubungi kepala sekolahnya ya, atau teman-teman menghubungi guru-guru di madrasah aliyah, dan kuesionernya isinya adalah tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, isi kuesionernya apa? Nah, itu yang teman-teman harus diskusikan nanti sama pembimbing atau pas apa. Nah, terus budaya organisasi. Nah, ini nanti ke siapa nih teman-teman kalau mau ngasih kuesioner atau melakukan penelitian langsung juga apa yang harus teman-teman mau teliti gitu kan? Kinerja guru. Berarti kalau kinerja guru ini berarti harusnya nanya ke atasan ya, nanya ke atasan atau berdasarkan prestasi-prestasi guru. Nah, ini kalau cari judulnya sih mudah ya teman-teman ya, tapi pada saat mencari datanya itu yang susah. Makanya statistika ini sebenarnya mudah penelitiannya ya. Yang susah itu adalah mencari data. Nah, kalau mencari data itu nggak ada hubungannya sama statistika. Jadi cara mencari data ini ya, itu berarti kan kemampuan teman-teman lagi tuh bagaimana menganalisis, misalkan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini apa yang harus dicari datanya? Itu kan lain lagi tuh. Jadi kalau datanya itu sudah ada, statistikanya mah langsung masuk SPSS aja teman-teman, langsung masuk aplikasi aja, langsung muncul jawabannya. Nah, datanya ini, makanya teman-teman biasanya itu kalau skripsi itu gagal, bukan gagal ya, terlambat itu atau kepepet itu biasanya, misalkan skripsi dikerjakan dalam 3 bulan, atau 4 bulan ya. Nah, bisa jadi mencari data ini 3 bulan, teman-teman. Tapi kalau data itu sudah ada, seminggu pun selesai sudah ya. Seminggu pun selesai sudah analisis di statistika itu, di SPSS itu. Jadi nggak susah, tapi cari datanya yang susah gitu. Itu aja. Nah, selesai sudah. Yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman itu nggak perlu takut kalau misalkan nanti berhubungan penelitian kuantitatif yang hitungan-hitungan gitu. Karena nggak susah. Yang susah tuh hanya mencari data. Nah, gimana caranya supaya data teman-teman tuh mudah didapat? Kalau bisa pada saat PKL itu sudah mengarah ke skripsi. Atau enggak, misalkan teman-teman PKL di MTS model. Nah, teman-teman tuh kalau bisa sudah ada gambaran ya, mau ngambil skripsi tentang apa, atau kalau memang nggak ada gambaran, teman-teman itu harus baik-baik sikapnya di sekolah itu. Pokoknya banyak akrab-akrab sama orang-orang di sekolah itu supaya pada saat mengambil skripsi nanti, teman-teman mudah. Kalau mau ngambil data, misalkan mau minta data prestasi guru di MTS model. Nah, karena sudah akrab, jadi teman-teman mudah ya mintanya, cepat dapatnya. Yang susah adalah ketika teman-teman misalkan PKL di MTS model, ternyata pada saat pengambilan skripsi, mau ngambil data di SD. Nah, otomatis teman-teman harus pertama kenalan lagi sama guru-guru di SD tersebut. Jadi agak kerja 2 kali gitu. Makanya biasanya harusnya PKL itu sudah diarahkan ke arah skripsi nantinya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Mengulang aja sih Pak dari yang sudah dijelaskan tadi. Semisal kita dalam penelitian nanti, misalkan yang seperti Bapak tadi sampaikan, ketika berpengaruhkah misalnya kurikulum terhadap kualitas pembelajaran. Nah, mau kita itu hasil survei ini jawabannya berpengaruh. Akan tetapi hasil survei itu mengatakan tidak berpengaruh. Itu bagaimana Pak?
cara penyelesaiannya? Apakah kita menyampaikan kepada dosen pembimbing itu apa adanya, bahwa begini yang kita temukan di lapangan, dan juga bagaimana akibatnya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Aziz. Ya, jadi yang seperti yang saya katakan, misalkan tadi pengaruh kurikulum terhadap apa tadi itu kualitas ya, kualitas pembelajaran. Nah, itu jadi sebenarnya kalau dalam penelitian, apalagi statistika nih ya, harusnya kan jawaban yang bagus itu kan ada pengaruh ya. Tapi ketika jawabannya tidak memberikan pengaruh, itu boleh itu diterima, harusnya. Nah, nanti yang membedakan adalah pembimbing masing-masing. Sebenarnya jawaban tidak memberikan pengaruh, ya udah, itu sudah penelitian teman-teman ya kan, mau gimana lagi, sudah datanya nggak bisa diolah-olah lagi, kecuali teman-teman mau olah data sembarangan. Nah, itu jelek nantinya. Harusnya sih pembimbing tuh mau aja nerima. Namun, biasanya pembimbing itu habis ini kan skripsi teman-teman tuh kan biasanya mau dipublikasikan. Nah, rata-rata dalam publikasi itu mengarah ke ini, memberikan pengaruh. Nah, itu mungkin gurunya dosennya juga nggak mau kerja 2 kali kan. Nah, jadi pasti bisa jadi teman-teman disuruh nambah datanya. Misalkan awalnya datanya 50, suruh tambah sampai 100 coba. Biasanya kalau datanya bertambah bisa jadi ini ya, bisa jadi berpengaruh nantinya, tapi bisa jadi. Nah, yang paling akibat fatal itu adalah disuruh ganti tema. Atau kalau bukan ganti tema, ini pengaruh kurikulum terhadap kualitas pembelajaran dan ada dannya, jadi ada 3 variabel nanti, entah dimasukkan yang manakah. Nah, akibatnya apa kalau 3 variabel? Jadi kalau 3 variabel itu bisa jadi di variabel pertama tidak berpengaruh, tapi di variabel kedua berpengaruh. Nah, itu lumayan lah, bisa diterima gitu kan. Itu mungkin, tapi kalau saya sih ya udah, mau seperti itu ya udah, terima aja padanya. Nah, jadi kalau pembimbing kayak gitu tuh ini ya, karena harus ke pembimbing juga, karena nanti ke penguji. Nah, penguji pasti nanya-nanyakan terus tuh, kenapa kok nggak pengaruh. Jadi kalau nggak satu pikiran dengan pembimbing, agak susah ya. Masa kalian aja yang mau argumen kalian itu kalian pertahankan, tapi pembimbing aja juga nggak setuju gitu. Nah, itu gawat. Gitu. Jadi ya itulah, tergantung pembimbing nantinya. Tapi kalau dalam penelitian sebenarnya hal itu dibolehkan ya. Malah memang dalam penelitian itu pasti ada gagal. Itu bukan gagal ya, memang penelitiannya seperti itu hasilnya, bukan gagal tuh. Memang hasilnya tidak memberi pengaruh. Gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bapak. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi? Kan ini ya, yang sekarang perdebatan itu kan juga ini, obat cacing untuk corona tuh ya. Jadi dalam penelitian ada yang mengatakan obat cacing Combantrin ya. Combantrin itu memberikan pengaruh tuh terhadap kesembuhan dari pasien corona. Tapi ada penelitian lain yang mengatakan bahwa tidak memberikan pengaruh, yaitu makanya namanya penelitian ya kan, pasti ada yang pro kontra gitu. Nggak apa-apa jadinya. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini kita sudah selesai. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhirin untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Mungkin sekilas tentang pengertian statistika dan jenis-jenisnya dan contoh-contoh permasalahan yang ada di statistika nantinya. Oke, mungkin itu aja dari saya buat pertemuan kita pada sore hari ini. Ntar saya akan share di grup juga. Ada kalian ngerjakan pretest ya, kerjakan aja seadanya aja, nggak usah, karena itu nggak masuk penilaian ya. Saya nggak masukkan nilai, cuma saya mau lihat aja, itu cuma ada 5 soal.
dikerjakan aja secara cepat. Ntar saya share di Google Classroom. Saya share di WA aja. Mungkin sekian dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Wabarakatuh.